Halo sahabat Ganjar. Selamat datang lagi nih di podcast Sabi, Sahabat Bicara. Kak Imam, kira-kira hari ini kita mau bahas apa sih? Kita bakalan bahas sebetulnya yang benar-benar melekat juga dan ini memang kehidupan yang bermasyarakat kita. Iya, dan Yaitu yaitu kebudayaan di bulan Ramadan ini. kebudayaan menyambut Ramadan di Betul. Indonesia, yang mana itu identik ya Identik banget, terhadap identik. masyarakat Indonesia sendiri, karena di Betul. negara lain nggak ada yang seperti ini. Iya. Dan kebudayaan di Indonesia ini cukup beragam. Ada di setiap berbagai daerah pasti punya kebudayaan masing-masing. Betul. Makanya nanti kita juga punya narasumber-narasumber yang menarik banget. Kita akan tampilkan di sini. Tentunya narasumber yang ahli dalam bidangnya. Betul. Nah, siapa sih? Mungkin udah penasaran ya teman-teman semuanya. Untuk narasumber kita pada hari ini adalah Kiai Haji Hayatul Maki yang biasa dipanggil dengan Gus Hayat. Gus Hayat berkelahiran di Banjarnegara 30 Desember 1968. Gus Hayat sendiri adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Alif Ba dan juga mantan anggota DPRD Jawa Timur, putra Kiai dan juga santri dari Mbah Maimun. Mungkin sudah penasaran ya? Mari kita sambut dan juga kita say hi dulu kepada Gus Hayat. Halo Gus Hayat. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya. Apa kabar nih Apa Gus? kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah. Kemarin udah bersama kami di podcast sebelumnya ya. Iya. Betul Kita banget. bahas generasi Islam masa kini. Sekarang Iya. kita bahas tentang kebudayaan Budaya. Budaya. Islam di Indonesia Iya. yang menyambut Ramadan. Iya, iya, asik kayaknya. Asik Siap. nih, asik. Iya, Dan iya. kemarin juga udah ada ya hadiah gitu kan. Yang Betul. teman-teman yang komentar ini udah disampaikan juga pemenang-pemenangnya. Tambahin lagi. Nanti tambahin lagi Buat ya. Mama. Tambahin. Buat Buat mama. Mama. Hari ini spesial buat Spesial. mama berarti. Oh, enggak dong. enggak. Nanti. 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 Tetap milenial dong. Milenial dulu Milenial ya. dulu. pokoknya ya. Iya, biar paham terhadap apa itu budaya. Betul. Tadi ada yang itu yang perlu diluruskan ya. Iya. Saya DPRD Provinsi Jawa Tengah. Oh ya, Bukan provinsi Jawa Timur ya. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Saya Tengah. anak Jawa Timur juga ke bawah. Gitu ya? Iya. Oke. Ya, mohon maaf. Jadi yang betul adalah mantan anggota DPRD Jawa Tengah. Yes. Yes. Iya. Oke nih, langsung saja mungkin ya. Betul, betul. Nah, Bu saya sendiri kan lahir di Banjarnegara. Iya. Besar di Banjarnegara, Betul, betul. dari keluarga dari pondok pesantren juga. Iya. Di Banjarnegara sendiri, kalau menyambut Ramadan, budaya seperti apa sih, Gus? Ya, jadi sebelum bulan Ramadan itu biasanya ada istilah megengan. Megengan. Ya, acara megengan ini acara yang biasa dilakukan pada bulan Ruah. Jadi sebelum Rajab, terus kemudian Ruah, Ramadan. Ya. Jadi kalau bulan Ruah ini kayak kemarin udah kita lakuin ya, karena Ramadan ini ya, sebelum Ramadan ini udah kita lakuin. Namanya megengan biasanya kumpul minimal satu keluarga keturunan, satu buyut keturunan, terus nanti semua ngumpul bawa tumpeng, ingkung. Seru. Ingkung. Iya, satu keluarga satu tumpeng, ada ingkungnya, ayam ingkung. Ayam ingkung. Iya, terus ada urap-urap kayak gitu. Nanti dikumpulin, nanti semua itu ngambil, nggak tahu yang milik kita itu siapa, pokoknya yang ada jatah kita dan dimakan bersama-sama. Begitu. Iya, filosofinya bahwa kita akan ketemu 1 bulan penuh ya. Tidak boleh makan siang, apa segala macam. Udah habisin pada hari itu. Dan selain itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya adalah keluarga besar. Nah, saat ini berkembangnya, di kampung saya itu udah 1 desa. 1 desa itu kumpul, 1 keluarga 1 tumpeng. Di jalan-jalan, apa segala macam. Udah menjadikan objek wisata. Terus orang yang sudah memiliki penghasilan biasanya memiliki budaya untuk memberikan sangu. Sangu. Sangu tahu nggak sangu? Tahu, dikasih Bekal ya, kasih uang. Iya, anak-anak kecil kumpulin nanti dikasih bekal-bekal. Iya. Iya, asik. Sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan. Karena kan lebaran biasanya identik dengan sangu ya. Iya, dan itu pun kita saling memaafkan. Terus kemudian kan pasti ada hak adam ya. Hak adam yang mungkin saya lupa ngambil punya Mbak Asa, nggak bilang minum di tempat Mbak Asa, ngambil mungkin kayu bakar di kebunnya Mas Imam misalnya ya, nggak bilang kan. Lah mungkin dari hari itu mungkin saling memaafkan dan minta halalnya biasanya. Apa sih tujuan dari semua budaya yang seperti itu? Agar di dalam
bulan suci Ramadan ini betul-betul kita dalam kondisi yang suci. Ya, dengan harapan nanti setelah selesai pada bulan suci Ramadan seperti kita pada saat dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci. Tadi kan kalau misalnya di keluarga gue sendiri daerah Ya. tadi kan tadi magengan ya teman-teman. Megengan. Magengan, Iya. betul ya. Kalau Ya. di pondok pesantren gue sendiri di pondok pesantren Alif Ba, apakah mengadaptasi kebudayaan magengan di wilayah pondok pesantren? Apa punya kebiasaan sendiri nih untuk menyambut Ya, Ramadan? justru tempatnya di pondok pesantren kami. Semuanya Jadi di situ. ada kepala Semuanya di desa situ. kan, ada kepala desa tokoh masyarakat gitu ya. Tempat kami kan ya agak cukup lumayan luas gitu ya. Maka dikasih cari tempat yang luas, yang rindang karena pondok pesantren kami nuansanya bukan nuansa pondok pesantren, memang alami, back to nature. Dan pondok kami kayak Indonesia mini gitu, Oh, iya. miniatur Indonesia. Betul-betul. Ini yang Kami pengen ditanyain sih. ada bangunan rumah adat dari suku di Papua, Asmat. Asmat. Ada yang ninggalin juga orang Papua. Wah, Oh, berarti yang rumahnya panggung tinggi gitu ya? Enggak, yang bulat, Oh, Ada yang pakai bulat ya. ilalang. Itu Papua Barat itu berarti ya. ya. pakai ilalang atapnya. Oh, iya, betul. Terus ada rumah gadang juga. Rumah Gadang. gadang. Oh my god. Yang tinggal juga orang Padang. Hmm. Iya. Berarti pondok pesantren Alif Ba ini udah kayak TMI ya, Gus Iya. ya? Ya kecil Miniatur sih, Indonesia. kategori kecil ya, karena kita Versi mandiri ya. pondok pesantren. Versi Alimba gitu loh. Versi Alif Ba. Versi Alimba. Ya, jadi itulah budaya-budaya yang ada dari satu daerah Iya, betul. pasti akan berbeda. Belum lagi nanti budaya pada saat sudah kan ada tuh pertengahan Ramadan, kemudian nuzulul Quran, terus kemudian mulai malam 21 Iya. hunting nih, Hunting. berburu Lailatul Qadar. Berburu Qadar. Berburu pahala. Siapapun yang ketemu Lailatul Qadar maka akan diampuni semua dosanya dan dijamin masuk surga loh ya. Makanya kemarin Gus Naib ngasih saran ke kita buat bikin suatu kegiatan ya tuh sahabat Ganjar menggapai Lailatul Qadar. Ya, Betul ya. banget. Istilahnya kalau di daerah kami ya, di Jawa Tengah khususnya, itu ada acara apa istilahnya? Menghadapi bulan Ramadan Kur. Kur, Ya, selikur. selikur, 21, Ya, telulikur, 23, selawe, 25, pitulikur, 27, sangalikur. 29. Buat teman-teman saya translator bahasa Iya. Jawanya Gus Hayat Ya, ya. biasanya hunting di situ adalah malam kalau jumlah ganjil itu biasanya ya malam 21, 23, 25, 27, 29. Biasanya itu adalah hari untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu ya. Betul. Nah, makanya kita harus giatkan ya. Makanya persiapan di dalam kalau kita bicara tentang budaya ya, tentunya hal itu perlu diselarikan. Jangan hanya bicara tentang bid'ah. Bahkan ada yang ngomong haram. Betul. Jangan. Kayak contoh kemarin nih ada budaya, kalau bicara budaya ya, waktu ada MotoGP. Iya, MotoGP. Kan rame MotoGP, tuh, ya, pawang betul. hujan, viral di mana-mana ya. Betul. Maka bagi saya mensikapinya gampang sih. Bagaimana tuh? Ya kalau memaksakan pawang hujan itu harus sukses, justru itu yang syirik. Iya. Wah. Karena memposisikan antara pawang hujan dengan Allah itu sama. Kan sifat irodah, Iya. kehendak itu hanya milik Allah. Milik Allah. SWT. Pawang sendiri adalah ikhtiar, Betul. memohon kepada Allah Juga karena dengan izin Allah. keyakinan masing-masing. Betul. Justru orang yang mengolok-olok itu, yang memaksakan seorang pawang hujan harus sukses, dia memposisikan Allah dan pawang hujan sejajar. Justru itulah yang syirik menurut saya, ya nggak? Betul. Wah, ini bener-bener ngebuka banget ya. Betul banget. Saya Ngebuka tuh dari banget. kemarin emang Aduh. pengen bahas pawang hujan dan kebudayaan. Iya. Ini secara tidak langsung kita membahas ini. Terima Mas kasih sedikit banyak sedikit. Iya. Gus memberikan insight. Karena Betul, emang ini lagi viral kayak- banget pawang lagi hujan. Sorry ya, ini keluar dari pakem Ramadan ya, nggak apa-apa Tapi ya. kan tetap budaya Masih budaya, Indonesia. masih Nah, budaya. jadi gini ya, terkait masalah kayak contoh kita kalau musim penghujan, ya, kan ada suka ya orang yang begitu ada badai gitu ya, hujan campur badai. Kan ada orang yang azan, ya harapannya agar badai dan hujan itu reda. Tapi apakah serta merta badai dan hujan itu langsung reda? Enggak kan? Enggak. Karena itu adalah harapan, Betul. ikhtiar manusia, Ikhtiar. memohon kepada Allah agar badai dan hujan itu reda. Tetap kita kembali kepada irodahnya Allah.
Jadi sama seperti kita pada bulan suci Ramadan tentunya kan, Betul, betul. mempersiapkan nih sahur pertama nih. Betul, pertama. Sahur pertama kita pakai ayam goreng apa, pakai gulai apa pakai mungkin mie rebus gitu ya. Iya. Anak kos version. Anak kos banget. Iya kan? Nggak taunya apa coba? Allah menghendaki kebablasan, adzan subuh baru bangun. Sahur nggak coba? Enggak. Enggak. Nah itu kan iradahnya izinnya. Allah. Betul. Walaupun sudah dipersiapkan segala-galanya. Nggak bisa lah kita langsung menjustifikasi seperti itu. Antar manusia nggak bisa menjustifikasi. Karena apa? Semua adalah urusan Allah. Iya, kita apa anjurannya dari Allah? Untuk menyayangi kok. Ada ya yang seorang ulama ketika itu menyampaikan kepada saya. Gitu ya. Kebetulan ada orang tua ya yang ikut sowan ke salah satu ulama itu mengatakan gini. Mbah, bisa baca Al-Quran enggak? Enggak bisa. Paham tentang Al-Quran apa enggak? Enggak bisa. Ya udah, Mbah cukup belajar tentang Al-Fatihah. Beserta tafsir dan artinya. Kalau sudah nggak bisa, umurnya nggak nyampe mungkin ya. Mungkin kan udah 80 tahun misalnya. Ya udah belajar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim sudah tidak bisa memahami karena faktor umur. Ya, belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika belajar Ar-Rahman, Ar-Rahim nggak bisa, cukup Ar-Rahman. Cinta dan kasih sayang. Tugas kita untuk saling mencintai dan menyayangi aja. Siap. Bukan yang lainnya Siap. gitu loh. Karena semua ciptaan Allah. Iya. Maka yang paling penting persiapan pada saat menjelang Bilang puasa. bulan suci Ramadan gitu ya misalnya ya. Itu kan semua manusia itu kan ciptaan Allah. Betul. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan yang lainnya, Konghucu gitu ya. Atau mungkin yang lainnya. Nah, ini yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kita saling menghormati aja. Menghormati. Ya, bagi yang mungkin yang suka clubbing. Karena ini bulan suci Ramadan yang Ikat biasanya dulu. ya iyalah. Libur dulu. Libur dulu, Bos. Dulu. Libur Ya, 1 dulu. bulan. Terawih dulu. Terawih dulu. Kalau misalnya takut nggak dapat duit pengusahanya, ya malam-malam lah bukanya lah. Jangan hanya terawih. Lagi buat terawih, clubbing buka, karaoke buka, gitu mengganggu banget kan. Betul. Ayolah kita saling menghormati. menghargai. Toleransi. Toleransi. Bagi anak-anak milenial yang sedang nge-gym ya, main apa Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend. E-sport. E-sport. Iya, biasanya maghrib sampai isya sampai jam 10 ini. Sampai Ya terus. udah, ibadah. janganlah. Jangan, Habis jangan buka tuh. puasa, Habis terawih. Habis terawih. langsung berangkat ke masjid. Terawih dulu. Terawih dulu. Betul. Habis terawih, boleh dong ngumpul dong. boleh. Sambil nunggu malam kan. Iya, karena kan kayak gitu. Syukur-syukur Iya, syukur. diimbangi dengan mendengarkan pengajian. Atau ikut tadarus. Tadarus. Jangan pakai mic keras-keras ya. Iya. Oh itu juga saya ingin bertanya masalah itu, Iya. Gus. Karena itu kan menjadi salah satu budaya di Indonesia juga ya. Iya. Karena di Indonesia kalau bulan Ramadan itu biasanya tadarusnya tuh sampai jam 12 sampai jam 11 malam setelah taraweh di speaker yang besar itu di Iya. desa saya sendiri seperti itu di Banyuwangi. Iya. Dan menurut saya itu cuma di Indonesia saja karena sepertinya di negara-negara lain yang mayoritas muslim pun tidak sebegitunya pakai kebiasaan tadarus Iya. speaker kencang. Nah, itu tanggapan dari Gus sendiri bagaimana? Ya kalau saya sih hakikatnya setuju ya. Cuman barangkali di sini harus ada yang diatur. Iya, penyesuaian gitu. Ya. Artinya begini. Udah suaranya jelek, tajwidnya nggak bagus. Ya nggak? Iya. Kemudian sampai jam 11 malam. Ganggu nggak sih? Kasihan dong ibu-ibu yang nanti akan mempersiapkan untuk sahur. Jadi ya harapan kami, saya sangat sepakat untuk tadarus apa segala macam karena itu budaya ya, Iya. budaya di Indonesia. Tapi harap saya agar mengerti itu semuanya, waktunya yang kita atur dan volumenya kita atur. Betul. Yang paling utama adalah yang tadarus itu. Yang belum bisa membaca Al-Quran lagi baru mau belajar, anak-anak yang baru mau belajar, yang tajwidnya belum bisa, makhrajnya belum bisa, apalagi kalau sudah bicara tentang lagu-lagu di dalam musabaqah ya, untuk tilawah ya, itu kan harus suaranya yang bagus, merdu indah. merdu indah. Itu nggak apa-apa sih kalau bagi saya. Tapi kalau
Ya kadang banyak anak-anak gitu ya Gus ya. Kadang sambil bercandaan kan Nah, biasanya gitu. itulah, Itu yang mungkin makanya. bisa diadaptasi lagi kembali untuk menjadi biar lebih easy listening gitu. Iya, iya, buat betul, masyarakat betul. sekitar. Ya, kalau untuk mendidik mental dan sebagainya, misalnya anak kecil ya, kan ada yang alasan nih. Ya itu kan biar anaknya punya mental nih. Betul. Ngomong di mic apa, tadarus di mic dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Ya setuju aja saya, cuman ada momen tersendiri, ada media tersendiri, so ada TPQ, Taman Pendidikan Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, pondok pesantren dan yang lain. Untuk mendidik mental itu ada. Ya, Sebenarnya kan platformnya memang banyak ya Gus ya. ya banyak. Ya, jadi maka ya menurut saya terkait masalah hal itu, ayo kita lebih arif dan bijaksana dalam menyikapinya. Itu Saya kira kuncinya. itu. betul. Iya. Kuncinya arif dan bijaksana. Bijaksana. Iya Kita dong. melihat sikon sekitar. Betul. Kalau misalnya daerahnya daerah apa namanya, mohon maaf ya non Muslim gitu ya, yang lah tahu diri lah kita. Kita minoritasnya di sana ya gitu ya. Ya udah kita tahu di Indonesia Timur kan biasanya. Misalnya. Indonesia Timur. Nah terus kemudian yang mayoritas ya juga harus bijaksana juga. Kata Rasulullah bahkan begini, umat mayoritas kalau tidak bisa melindungi yang minoritas, kata Rasulullah ya, itu bukan termasuk kaumku. Coba bayangin. Maka tugas pokok dari kaum yang mayoritas ini adalah melindungi bagi yang minoritas. Itulah indahnya toleransi ya Gus Ya ya. setuju, sepakat. Ini ada yang dimaksud rahmatan lil alamin. Ini hanya ada di Di Indonesia. Indonesia. Nah, Kami saya- udah berkeliling ke beberapa negara Iya. ya. Betul, betul. Nggak ada di perempatan jalan, nggak ada di terminal. Betul. Itu Maulidin Nabi, Mm-mm. Rojabiyah, Isra Mi'raj. Nggak ada di lapangan, nggak ada di perempatan jalan. Di Indonesia coba. Masya Allah. Masya Allah memang sangat beragam, ya. Beragam banget. Iya, boleh kan di Iya. Indonesia? Betul. Iya, mana ada? Mana? Apa namanya, kriminalisasi ulamanya? Iya. Nggak ada kriminalisasi ulama kan? Nggak ada. Ya ulama yang salah ya wajib lah berhadapan dengan hukum kan? Ya, tetapi kalau kita betul-betul pengajian dengan bahasa yang tidak menyakiti siapapun, Tidak merendahkan siapapun. yang merendahkan siapapun, nggak ada kriminalisasi ulama. Betul, betul. Menurut saya juga sangat indah Gus tentang kebudayaan Indonesia di bulan Ramadan itu kan juga ngabuburit pasti sore-sore itu di Iya. pinggir jalan raya Pinggir banyak yang jalan. jualan takjil. Ah. Dan ternyata yang Ekonomi naik. ekonomi naik. Betul, Dan betul. juga Ya. yang menikmati bukan hanya muslim juga, yang non muslim juga ikut belanja di situ jadi kayak seperti itu. Mendadak gitu ya. ahli sodako. Iya. Mendadak kan? Iya, mendadak. Mendadak baik hati kan? Betul, Itu betul. luar Iya. biasa. Semoga langsung nih dibablasin nih. Kan baik hati nih kalau Iya, bulan betul. Ramadan, orang yang marah-marah jadi nggak marah-marah kan? Iya. Orang yang nggak suka memberi jadi memberi. Ya kalau menurut aku sih bablasin aja. Lanjutkan aja. Meskipun nggak bulan Ramadan terus ya. Lanjutkan dong jadi orang baik dong. Iya. Betul, betul. Nggak ada salahnya, nggak rugi juga kita. Iya. Jadi Investasi kepada Allah asik deh. Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa sih kalau saya lihat nih ya, Islam ini bisa besar di Indonesia. Ini karena budaya. Betul. Betul. Ketika itu ada yang namanya Sunan Bonang, Sunan. ada lagi Sunan Kalijaga, ya Sunan Derajat. Wali Songo. Wali Songo. Di antara Wali Di antara Songo. Wali Songo. Ya kan ada 3 ini. Ketika itu pada zaman Majapahit, kemudian kepada Mataram ya. Wah disitulah masih banyak kan, di situ kan ada apa namanya Hindu Buddha ya ketika Iya. itu ya. Tetapi apakah serta merta ingin mengembangkan agama Islam itu dengan cara mereka memaksakan, kalau enggak sama dengan saya berarti engkau adalah musuhku, kan enggak seperti itu. Pendekatannya adalah melalui pendekatan budaya, Budayaan. win-win solution. Iya. Jadi bagaimanakah kita membawa sebuah pesan agama ini yang rahmatan lil alamin ini yang diajarkan oleh Rasulullah ini tidak menyakiti siapapun. Tetapi dengan apa? Akhlakul karimah. Contoh dulu itu ada wayang. Iya. Oh, yang Ya, wayang. wayang. Itu kan pasti ada dalang. Betul. Itu bahasa Jawa loh ya, yang memiliki filosofi yang tinggi. Bahkan kemarin ada yang ngomongkan wayang untuk dimusnahkan kan. Viral itu sempat kemarin. Lah makanya ini kan budaya yang Warisan dari warisan. nenek Dan yang moyang membesarkan agama Islam loh ya. Iya. Kalau mereka yang ngomongin bid'ah, yang ngomongin untuk dibubarkan, lahir di mana dia? Nah, Iya. itu dia. Ya harus saling menghormati. Ketika mereka asik dengan rebana, asik dengan gambus ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo kita hormati bersama-sama karena itu bagian dari budaya. Iya. Bagian dari kita, identitas kita sendiri. Iya dong, kita kan Iya. Indonesia. 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 Ya, kita bukan wayang, kita bukan rebana, tetapi kita adalah Indonesia. Indonesia. Bineka Iya. Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua.
Dulu itu saya kan bareng 5 tahun tuh sama Pak Ganjar ya. Iya. Itu dengan budaya itu sangat memperhatikan sekali. Betul. Sampai saat ini sepertinya masih Iya. sangat intensif. Bahkan kalau tanggal 17 Agustus gitu ya, pasti ada pertunjukan wayang, pertunjukan budaya-budaya di seluruh Indonesia. Biasanya di Simpang 5 tuh. Oh iya. Beliau Pak Gubernur ya. Gubernur saya tuh Pak Ganjar Pranowo ya. warga Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wonge dewek. Ngomongnya dewek. Iya. Ganjar Pranowo itu wonge dewek. Wonge dewek. Iya. Jadi karena saya Jawa Tengah loh ya. Ya, jadi inilah kalau kita melihat budaya, contoh di dalam pewayangan yang dibawa kepada siapa Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Ini ada apa sih? Ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Digambarkan dengan wayang. Siapa yang melakukan dalang? Dalang itu artinya adalah pamudaling piwulang. Apa yang diucapkan oleh dalang itu adalah ajaran-ajaran kebaikan. Jadi siar gitu ya? Iya, siar Islam. Dari pakaiannya, fashion yang dia pakai, itu nggak seperti aku nih. Betul. Kupluk artinya apa coba? Kaos artinya apa? Sarung. Nggak ada dong. Iya. Tetapi kalau pakaian dalang, itu memiliki makna yang luar biasa. Karena itu adalah filosofi. Betul. Blangkon, tahu blangkon ya? Tahu. Orang Blangkon. Jawa ya? Tahu. Nah, nek urung gamblang kudu takon. Kalau belum jelas harus Tanya tanya. lagi. Oh. Klarifikasi, bro. Filosofi dari Blangkon. Iya, harus klarifikasi. Jadi nggak langsung nyangka, lo tadi gini-gini, jangan. Iya. Lo ngambil handphone gua ya gitu. Nggak begitu. Tadi ngelihat ada handphoneku di sini nggak ada. Aku nggak ngelihat. Oh coba deh aku tanyain ke sana. Enak kan? Enak, betul. Iya. Betul. Ini nek urung gamblang kudu takon. Terus kemudian baju takwa. Baju takwa. Karena hidup kita, tubuh kita ini harus diisi dengan ketakwaan. Harus diisi dengan ketakwaan kita semuanya. Agar hidup kita melalui tatanan-tatanan agama, agar mengerti apa itu cinta dan kasih sayang. Jadi pondasi gitu ya? Iya dong. Jadi pondasi kita juga untuk bergerak. Terus kemudian ini nih, apa namanya, keris. Keris. iya. Iya, betul. Kudu bisa ngeker lan aris. Kudu bisa. Ngeker itu menahan diri. Ketika Mbak Asa, Mas Imam lagi marah nih, Iya, benar-benar. harus bisa dong mengendalikan Nggak boleh marahnya. meledak-meledak. Iya, menahan diri. Ngeker itu menahan diri. Setelah bisa menahan diri, memanage kemarahan, kemudian baru bicara tentang aris dan bijaksana. 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 Itu ngeker, menahan diri, ris itu adalah aris dan bijaksana. Kemudian jarit. Jari tuh yang kayak sarungnya itu ya di bawah. Iya, Oh. jarik. Jari. Iya. Apa? Kain. Itu. Kain itu kan, yang kayak ibu-ibu itu Iya. kan. Jarit. Itu harus jejer lan irit. Jejer artinya istiqomah. Yakin, komitmen dengan MOU. Wah, Ya. saya ya merinding nggak? dengernya. Makanya bila orang Islam itu kalau bicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya udah, itu aja kan. Yang terakhir slop. Nek wis kesel kudu perlop. Kalau sudah capek harus Istirahat. berhenti. Iya dong, seperti kita podcast. Kalau sudah capek ya kita harus berhenti dong. Iya. Ternyata filosofis banget ya Gus ya. Banget. Dari seluruh aspek kehidupan, hidup diri, value Iya. hidup juga diatur sesimbolis dari baju dalang wayang tadi. Ya makanya. Itulah Itu kayanya ajaran budaya Islam. Belum nanti adalah kayak ada mocopat, ada kemudian Mocopat. pangkur dan Iya. sebagainya. Nanti pada session berikutnya ya. Mungkin kita berikutnya, kupas tuntas tentang budaya. Mungkin karena ini hampir buka puasa. Iya, hampir buka Iya, puasa. hampir buka puasa. Dan Iya. kalau kita ngomongin budaya Indonesia itu banyak banget. sekali. Iya, banyak. Jadi teman-teman kita udah denger banyak nih ya dari Gus Hayat pada hari ini terhadap seluruh kebudayaan dari kehidupan Gus Hayat sendiri. Semoga para audiens podcast Sahabat Bicara bisa mendapatkan banyak value, insight dan juga pelajaran baru yang dapat membuka wawasan dan juga pengalaman yang akan dijalani ke depannya. Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ya. Gus Hayat. Saya berdoa semoga puasa kita Amin ya rabbal alamin. diampuni segala dosanya. Amin. Ya. Kalau begitu, sampai bertemu lagi di selanjutnya podcast Sahabat Bicara dan saya Asya. saya Imam. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.